Saatnya Anda ikuti Edu Publik, ajang bincang-bincang terkait kebijakan publik. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Halo Insan Edukasi, berjumpa kembali bersama saya Ari Asyari dalam program Edu Publik untuk edisi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Anda yang sudah mendengarkan melalui aplikasi Radio Edukasi maupun melalui streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tanpa ada suatu halangan apapun. Di sore hari ini tentu saja saya tidak sendirian karena saya sudah kehadiran tamu spesial. Ini berjumpanya tapi lewat Zoom alias melalui tatap maya. Sudah hadir ada Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, ada Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mas Ari. Apa kabar hari ini Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Sehat, ya, Pak, Ari juga ya sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Gimana Pak? Di sana hujan nggak Pak? Ini di Yogyakarta sampai saat ini hujan nggak gitu Pak? Ya, nampaknya curah hujan cukup merata ya. Nah, Medan saat ini sedang hujan juga. Dan Hujan juga? ya, setiap kali selalu hujan setiap hari. Setiap hari udah hujan Pak? Iya. Jogja Beberapa hari belakang ini. Jadi seger gitu ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting apapun kondisinya, hujan ataupun tidak, semoga kita tetap semangat terus. Baik saya, Pak Joko, dan Insan Edukasi dimanapun berada. Sebelum kita ngobrol lebih jauh bersama dengan Pak Joko, saya ingin ingatkan terlebih dahulu untuk Anda yang belum mendownload aplikasi Radio Edukasi, silahkan. Yuk, download bersama-sama. Silakan Anda buka handphone, smartphone Android Anda, kemudian cari di Play Store, ketik aja Radio Spasi Edukasi. Habis itu silakan diinstal. Nah, setelah selesai install, Anda sudah bisa menggunakan berbagai layanan seperti mendengarkan Radio Edukasi, membaca berita, dan lain sebagainya. Ini secara gratis bisa Anda manfaatkan. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini nanti diupload di channel YouTube Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik bersama dengan Pak Joko, yakni program prioritas Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh soal apa saja program-program prioritas, boleh dikenalin dulu Pak, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa uniknya atau mungkin kelebihannya apa dan bagaimana? Silahkan, monggo Pak Joko. Ya, baik Mas Ari. Atas waktu dan kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tentunya waktu Jogja dan waktu di Medan dan tentu juga waktu di seluruh Indonesia. Ya, saya ingin menyapa juga ini Insan Insan Edukasi, betul. Ya, Insan Edukasi yang luar biasa, yang selalu setia ya menemani Radio Edukasi ya. Yang hadir melalui siaran live dari Yogyakarta. Baik, Mas Hari, sebelum saya menyampaikan informasi terkait dengan tugas, fungsi, dan beberapa hal terkait dengan Wilayah Sumut, izin saya mulai dengan pantun, boleh? Wah, boleh Pak. Ya, baik. Anak raja pergi berburu, pulang membawa si burung dara. Alangkah senangnya hatiku bisa mengudara dari Sumatera Utara. Wah, jadi tertantang untuk bikin pantun, tapi saya mikir dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti kita berbalas pantun. Nanti kita berbalas pantun Pak ya. Mantap. Ya, Mas Ari, terkait dengan BBGP Sumatera Utara atau Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya BPGP Sumatera Utara ini baru terbentuk ya beberapa bulan yang lalu. Nah, BPGP Sumatera Utara saat ini diberi amanah ya untuk
melaksanakan sebuah program besar. Ya. Nah, saat ini kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dan tentu ini sesuai dengan Permendikbud ya, nomor 14 tahun 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, BPBG Sumut ya, menyelenggarakan beberapa tugas atau fungsi. Ya. Namun sebelum saya teruskan, izin boleh saya share screen, Mas? Boleh, silakan Pak Joko, boleh. Ya, sudah terlihat ya Mas Ari ya? Sudah jelas Pak Joko. Nah, ini cover depan, sekaligus juga nampak depan kantor kami. Ya. Ini warga kami, Mas Ari. Pak Joko pakai yang baju kuning ya Pak ya? Iya, saya yang baju kuning. Wah itu baju adat Medan ya Pak ya? Baju adat Melayu Delhi. Melayu, Melayu wow, Delhi. Ya. keren Pak Joko. Nah, jadi kembali izin Mas Ari, kami sampaikan bahwasannya PBB Sumatera Utara, seperti saya sampaikan tadi, merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Ditjen GTK, Kemendikbudristek. Ya. Di Indonesia, di seluruh provinsi saat ini sudah ada BPGP atau BGP. Ya. Nah, di Sumatera Utara ada BPGP Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Kenanga Raya. Nah, lokasinya cukup strategis karena ada di pusat kota Medan, Mas Ari. Ya, dekat kemana-mana lah kalau orang bilang. Ya. Nah, di sini kami lembaga atau kantor BPBG Sumatera Utara dekat dengan salah satu universitas ya negeri di Sumatera Utara atau Universitas Sumatera Utara (USU). Ya. Kemudian lembaga kami juga dekat dengan Terminal Bus Pinang Baris. Nah, itu cukup familiar itu di Sumatera Utara. Nah, ini lokasi kantor kami, ya. Kemudian ini warga kami, ya. Wow. Pegawai BPGP Sumatera Utara. Nah, ini kebetulan kemarin kita berfoto bersama selepas acara peringatan HUT RI ke-77, ya. Berbagai macam pakaian adat di Sumatera Utara dipergunakan oleh warga kami. Saat ini BPBG Sumatera Utara memiliki 113 SDM, Mas Ari, yang terdiri dari PNS, unsur PNS, dan unsur non-PNS. Ya, insya Allah kami akan membersamai para guru dan tenaga pendidikan lainnya di Sumatera Utara. Tadi Mas Ari sudah nebak ya, saya berpakaian yang mana, warna apa? Kuning. Ini warna kuning. Ya, ini betul ya Pak ya? Betul, Mas Ari. Ya. Tebakannya tepat, nanti saya kasih hadiah ya atas tebakan yang tepat. Ya. Nah, ini pakaian adat Melayu Delhi. Ya. Berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam menjalankan fungsinya, BPGP Sumatera Utara melaksanakan pemetaan kompetensi, kemudian pengembangan model pendidikan kompetensi, ya, kemudian pengembangan media pembelajaran, ya, pelaksanaan pendidikan kompetensi, pelaksanaan fasilitasi pendidikan kompetensi, pelaksanaan supervisi, hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan. Tentunya untuk para guru, tenaga pendidikan, yang dilayani kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, tentunya tugas dan fungsi yang kami emban itu ya, untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, jadi memang salah satu fungsi yang kami emban ya itu terkait dengan untuk menunjukkan visi dari pendidikan Indonesia. Nah, Mas Ari, saat ini ya BPGP Sumatera Utara telah menjalankan peran dan fungsinya ya, melalui pelaksanaan kegiatan program prioritas Kemendikbudristek ya, melalui program guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, dan program IKM atau Integrasi Kurikulum Merdeka. Yang kita ketahui bersama bahwasannya program-program ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar
yang telah disampaikan oleh Mas Menteri beberapa waktu lalu, ya, tepatnya di akhir tahun 2019. Ya, beliau menyampaikan Kemendikbudristek ke depan akan melaksanakan program-program ya secara bertahap, bergulir dan tuntas. Ya, alhamdulillah saat ini program Merdeka Belajar sudah masuk ke episode ke-22, yaitu kaitan dengan regulasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dari episode 1 sampai episode 22 inilah terdapat beberapa program prioritas dari Kemendikbudristek yang sekarang sedang dijalankan oleh BPGP Sumatera Utara. Ya. Oke, wow, banyak yang disampaikan dari fokus dari BPGP Sumatera Utara, salah satunya adalah tentu saja IKM ya Pak ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, sejauh ini di Sumatera Utara bagaimana Pak pelaksanaannya? Prosentase sekolahnya mungkin yang sudah menerapkan atau bagaimana dari sekolah mendapat informasi seputar IKM ini, Pak Joko? Ya, tentunya saat ini kita mendorong sepenuhnya agar sekolah ya sasaran kita untuk dapat melaksanakan IKM secara penuh. Nah, by target harapannya kita seluruh sekolah itu dapat melaksanakan IKM, Mas Ari, di Sumatera Utara. Ya. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kita bersama, ya, untuk menuntaskan, ya, sekaligus mendorong pelaksanaan ya, IKM di Sumatera Utara. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak? Kalau Bapak mungkin punya data boleh disampaikan Pak, misalnya sudah berapa puluh persen atau berapa persen yang sudah melaksanakan IKM ini, Pak Joko? Iya, kaitan dengan IKM, alhamdulillah satuan pendidikan kita yang merupakan sasaran itu sudah 98 yang login ya. Nah, setelah itu ada sebuah proses yang dilalui oleh para sasaran kita masuk kemudian mendalami beberapa modul ya. Nah, itu tercatat saat ini ya kisarannya sekitar 50% Mas Ari. Ya, ini kita upayakan terus ya bergerak ya melalui beberapa penguatan melalui pendampingan yang kita laksanakan bersama dengan tim yang ada di BPGP Sumatera Utara. Dan kalau kita berbicara Sumatera Utara ini menjadi salah satu provinsi yang cukup besar di Indonesia. Kita tahu ada lebih dari 20 kabupaten dan juga 8 kota kalau tidak salah di Sumatera Utara ya Pak Joko ya. Ya. Ini menjadi tantangan tersendiri tentunya untuk BPGP Sumatera Utara ya Pak ya. Ya, benar Mas Ari. Jadi faktor geografis ya selain demografis itu menjadi tantangan tersendiri bagi Sumatera Utara. Saat ini ada 33 kota kabupaten ya, yang ada di Sumatera Utara. Yang menjadi tantangan kita ini sesungguhnya juga sebagai peluang ya Mas Ari ya, ketika kita dihadapkan pada sebaran ya guru yang tersebar di 33 kota kabupaten tadi. Yang perlu saya sampaikan juga ya, saat ini angka ya data guru yang ada di Sumatera Utara itu sebesar 226.148 ya. Ini bisa dikatakan angka yang cukup besar ya. Nah, kemudian kita juga mempunyai data ya. Data kepala sekolah dan pengawas kita. Kepala sekolah yang ada di Sumatera Utara saat ini ada 19.466 sesuai dengan data yang ada di Dapodik ya. Kemudian pengawas itu sebanyak 1.498. Nah, ini merupakan angka yang cukup besar yang akan kita sentuh nanti, Mas. Apalagi ya saat ini jika dikaitkan dengan peran kita tadi, peran kita kan ini diharapkan dapat memfasilitasi ya para guru tenaga pendidikan yang ada di Sumatera Utara, mulai dari jenjang PAUD, ya, SD, SMP, SMA, kemudian juga unsur kepala sekolah dan pengawas. Ya, ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, Mas Ari. Nah, tapi namanya peluang. Ya, dengan jumlah angka-angka yang disebutkan Pak Joko tadi begitu banyak, ada ratusan ribu guru, terus ada 19.000 kepala sekolah dan juga ribuan pengawas dan lain sebagainya. Tentu saja untuk bisa
mencapai target yang tadi Pak Joko sampaikan, tentu saja ini butuh dukungan dari kerjasama berbagai pihak ya Pak ya. Ya. Nah untuk sejauh ini sampai sekarang sudah ada pihak apa saja yang sudah diajak kerjasama dan kedepannya siapa saja yang akan diajak kerjasama Pak Joko? Ya, baik Mas Ari. Memang perlu kita akui ya bersama bahwasannya kita BBGP Sumatera Utara untuk melangkah jauh ke depan ya tentu tidak bisa seorang diri ya. Betul. Kita harus bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi dengan banyak unsur. Nah, beberapa unsur yang ya, saat ini akan kita coba jajaki, artinya ini sebagai mitra kita, mitra strategis ya. Ya, di antaranya di sana ada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Ya, kemudian lembaga pendidikan tenaga pendidikan LPTK atau perguruan tinggi. Ya. Nah, selanjutnya kita juga punya mitra pembangunan, ya, beberapa perusahaan yang konsen terhadap dunia pendidikan. Ya, kita coba jajaki itu. Selanjutnya komunitas belajar. Belajar juga ini menjadi sebuah titik sentral ya guna mewujudkan atau turut membantu dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik ya sekaligus tadi menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, bahkan kita juga akan bermitra penuh nanti dengan rekan-rekan kita, saudara kita di BBGP atau ex Pempa-TK. Ya. Yeah. Nah, kita ketahui ex Pempa-TK ini mempunyai kekayaan intelektual yang luar biasa, dan itu saat ini kita jadikan sebagai Center of Excellence, sehingga beberapa materi yang bagus ya, yang baik nanti coba kita akan adopsi dan kita akan laksanakan bersama-sama. Mengingat ya Mas Ari, kebetulan ini BBGP Sumatera Utara berangkat dari sebuah lembaga yang tadinya adalah BP PAUD. Ya. Nah, BP PAUD ini pada saat itu menangani ya menyentuh guru-guru yang ada di jenjang PAUD. Nah, namun saat ini ya kita diarahkan untuk menyentuh semua guru ya. Maka selain tadi upaya peningkatan kapasitas pegawai ya, kita juga ya, akan menguatkan ya, pola kemitraan. Ya. Kita akan berkolaborasi dengan para unsur ya mitra tadi untuk bersama-sama menggerakkan para guru yang ada di Sumatera Utara. Ya. Apalagi ini yang digerakkan banyak gitu ya Pak ya. Oke, tadi Pak Joko sudah mengawali pembicaraan dengan sebuah pantun, maka saya juga akan membacakan satu pantun untuk menutup segmen yang pertama ini. Jalan-jalan ke Manado, pulangnya jangan lupa beli bedak. Terima kasih Pak Joko, kita jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana Insan Edukasi, tetap di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Nama saya Trias Agataroni, biasanya saya dipanggil Ibu Trias. Saya adalah guru penggerak di SMA YPK Diaspora. Menurut saya, kegiatan atau program pelatihan guru penggerak ini sangat baik, karena pengaruhnya sangat membantu saya di dalam kelas. Seperti contoh, anak-anak menjadi lebih akrab kepada saya dan lebih terbuka terkait minat mereka dan kekurangan-kekurangan yang mereka alami selama belajar. Mereka menjadi lebih fokus dan kami bisa berkolaborasi bersama-sama. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan Edukasi kembali Anda dengarkan program Edu Publik edisi hari ini bersama saya Ari Asyari dan narasumber kita Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah dikenalkan lebih tepatnya sama Pak Joko apa itu BBGP Sumut dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan lebih masuk ke program-program dan juga kegiatan yang mungkin akan diselenggarakan dari BBGP Sumatera Utara. Kita mulai dari program-program yang akan dilaksanakan dulu deh Pak. Boleh disampaikan apa saja Pak?
Baik, terima kasih Mas Ari. Ya, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh BPGP Sumatera Utara, saat ini alhamdulillah Mas Ari, kita tetap dan terus ya untuk melaksanakan program prioritas dari Kemendikbudristek, ya ini terkait dengan program guru penggerak ya yang sudah kita sentuh beberapa angkatan. Kemudian kita juga melaksanakan program sekolah penggerak ya serta tadi program IKM. Samping itu kita juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik ya melalui pelatihan, ya, BIMTEK dan beberapa aktivitas kegiatan lainnya. Dari berbagai kegiatan tersebut, respon dari guru ataupun kepala sekolah ketika adanya program sekolah. Ya, alhamdulillah Mas Ari, animo dari masyarakat ya, masyarakat pendidik yang ada di Sumatera Utara cukup tinggi ya, dan ini ya, terbukti dengan tingginya animo masyarakat pendidik yang ada di Sumatera Utara ketika kita melaksanakan sosialisasi kegiatan rekrutmen calon pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10 ya, di Sumatera Utara. Ya, itu luar biasa peserta yang mengikuti kegiatan kita. Nah, karena untuk yang program PGP ini ya secara sistematis untuk angkatan 8, 9, 10 kita melalui kegiatan sosialisasi, kemudian kita juga buka kegiatan coaching klinik ya di seluruh kota kabupaten. Ya. Nah, selanjutnya kita juga membuka layanan pendampingan melalui layanan terpadu kita ya, secara daring, Mas Ari. Dan insya Allah juga nanti ya akan kita lanjutkan pada kegiatan coaching klinik kepada kota kabupaten. Ya, semisal tadi ya beberapa kadis ya ini alhamdulillah juga di samping saya kebetulan baru di sini Mas Ari ya. Saya baru hitungan hari ya, kalau bulan mungkin sebulan ini saya ada di Sumatera Utara di Medan. Ya. Alhamdulillah juga ya, saya sudah banyak bersilaturahim ya dengan beberapa rekan sejawat saya di Sumatera Utara. Ya, silaturahim itu ya memang perlu kita pupuk ya dan kita jaga, dan berkat dari silaturahim ini kita banyak membuka peluang kerjasama. Tadi semisal kepala dinas dari salah satu kota atau kabupaten di Sumatera Utara hadir membersamai kami juga dalam kegiatan yang kami laksanakan. Nah, dalam kesempatan tersebut ya beliau juga tentu berkeinginan ya, untuk mendorong ya guru-guru yang ada di Kabupaten Dairi ya itu untuk berperan serta berperan aktif dalam proses seleksi. Dan ini terjadi sesungguhnya di kota kabupaten lain di Sumatera Utara, Mas Ari. Ya, para pimpinan daerah ya, upaya untuk mendorong ya para guru ya calon peserta atau calon guru penggerak ya. Calon guru penggerak ini masih calon ya. 8. Yang kemudian begini Mas Ari, ini juga BPG Sumut yang tadi awalnya BP PAUD ya, mungkin pada tahun ini, baru tahun ini kita menyentuh atau melaksanakan secara langsung program PGP dan PSP. Ya, tadinya di Sumatera Utara itu difasilitasi oleh saudara kami yang ada di Jawa Barat, yaitu PMATK IPA. Ya, maka untuk dan PMATK Penjas BK untuk yang PGP, PSP-nya PMATK IPA. Maka untuk tahun ini kita berupaya untuk dapat melaksanakannya secara penuh. Nah, alhamdulillah ya. Seperti saya sampaikan tadi, proses untuk rekrutmen calon guru penggerak itu luar biasa, dan mudah-mudahan ini juga akan diimbangi oleh peran dari calon ya, pendaftar tersebut ya, dalam bentuk submit. Nah, ini yang sekarang sedang kita dorong ini, Mas Ari. Saya kira di Jogja juga demikian atau di daerah lain. Ya. Betul. Nah, upaya untuk mendorong dari para guru ini untuk submit, untuk akhirnya bisa mendaftar guru penggerak, upaya-upaya apa saja yang dilakukan sama BPGP Sumut, Pak Joko? Ya, upaya-upaya yang kami lakukan saat ini, ya selain tadi diawali dengan sosialisasi, kami membuka coaching klinik, Mas Ari. Coaching klinik itu online berarti ya Pak ya? Atau ya online, ya online.
Ya, kita bentuk tim di BPBD Sumatera Utara, petugas yang akan menyentuh langsung sasaran di kota kabupaten. Ya. Nah, dalam kesempatan itu kami juga didampingi oleh para alumni guru penggerak dan alumni PP. Ya, harapan kami mereka bersama-sama dengan kami ikut mendampingi sekaligus dapat memberikan motivasi kepada calon peserta yang ada. Mengingat alumni ini adalah orang yang sudah sudah melalui proses yang sekarang sedang dilakukan oleh calon tersebut. Ya, nah selain coaching klinik, Mas Ari, seperti saya sampaikan tadi, kita juga membuka unit layanan terpadu. Ya, kita membuka unit layanan terpadu. Ini sehari 2 jam. Ya, ini kita sertakan seluruh guru yang menanyakan hal-hal teknis, ya, itu kami wadahi. Ya, dalam kesempatan itu kami hadirkan juga ya para alumni, ya, guru guru penggerak. Ya. Itu Mas Ari, ya, beberapa upaya ya yang coba kami lakukan. Ya. Insya Allah minggu depan pun kami akan melaksanakan coaching klinik kembali ya, ke beberapa daerah yang tingkat pertumbuhan ya pendaftarnya ya belum signifikan. Ya. Daerah mana Pak kalau boleh tahu? Ini kan banyak banget ya, ada 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Yang paling tinggi minatnya daerah mana Pak kalau boleh tahu Pak? Ya baik, nah, ini menarik ini ya. Jadi ada beberapa daerah yang tingkat ya antusias minatnya saat ini cukup tinggi, diantaranya Kota Medan. Kota Ya. Medan. Kemudian Langkat. Ya, itu sampai saat ini presentasinya tinggi, ya. Namun tidak tentu kemungkinan daerah yang lain pun sama. Mungkin saat ini sedang berproses, ya. Yang biasanya ini kan Mas Ari melihat fenomena yang ada, berhubung pendaftaran ditutup tanggal 30, biasanya itu ya banyak yang melakukan submit itu di tanggal akhir-akhir Pak. 29, di akhir-akhir. Iya, Ini kita istilahnya antisipasi. mahasiswa tuh SKS Pak. Ya, Sistem kebut semalam. mahasiswa kemarin sistem kebut semalam, SKS. Sistem kebut semalam. Nah, ini kita antisipasi nih, maka harapannya saat ini kita dorong ya, para calon pendaftar ini bisa segera submit. Kemudian di luar kota Medan dan kota Langkat yang memang ini antusiasme animo gurunya sangat tinggi untuk mendaftar, kalau di daerah lain seperti apa Pak Joko? Apakah memang tidak setinggi Medan atau bagaimana Pak? Ya. Daerah lain bervariasi Mas Adi. Ya, rata-rata untuk beberapa daerah lainnya itu hampir sama ya, masih kategori sedang. Ya. Namun ada juga masih daerah masih dalam kategori minim ya. Nah, yang minim ini coba kita upayakan nanti ya melalui beberapa pendekatan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita kembali akan membuka coaching klinik ya. Tentunya ini peran serta ya saudara kami yang ada di Pemda melalui Dinas Pendidikan ini cukup strategis. Sehingga kami nanti ya kita bersama-sama ya kembali berkolaborasi kita. Itu dia. Mengingat kebutuhan di lapangan itu nanti cukup tinggi ya, terkait dengan kebutuhan kepala sekolah misalnya, karena produk dari program ini adalah guru kita yang ke depan ya, akan diarahkan menjadi pemimpin pembelajaran ya, yang akan diarahkan pula menjadi salah satu pemimpin di daerah melalui penempatan sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, ini mungkin menjadi dorongan ya, menjadi lecutan bagi daerah untuk dapat ya, bersama-sama memenuhi ya kebutuhan yang ada ya melalui ini tadi mengupayakan jumlah pendaftar itu semaksimal mungkin. Daerah mana ini Pak yang masih angkanya cukup minim Pak? Ada beberapa daerah. Ada beberapa daerah ya. Ada beberapa daerah ya, yang masih minim. Ya. Kira-kira kenapa itu Pak Joko kalau boleh tahu Pak? Ya mungkin tingkat pemahaman ya terkait dengan penggunaan teknologi juga ya.
Nah, di samping itu mungkin faktor geografis. Hmm. Namun ini kembali menjadi peluang bagi kita semua, ya, untuk seperti apa? Untuk mengupayakan, ya, agar Pemda atau Dinas Pendidikan juga, ya, hadir di sana, Hmm. mendorong sekaligus mengupayakan para guru, ya, teman-teman tadi, ya, itu dapat segera mendaftar, ya, dengan Ya. memfasilitasinya. Hmm. Kita BPGB Sumut siap hadir. Nah, itu dia. Melayani tiada henti ya Pak ya, Joko. Iya, melayani tiada henti sepenuh hati. Sepenuh hati. Kemudian kalau tadi berbicara soal ini ada banyak kabupaten, kota, tentunya kerjasama kolaborasi dengan Pemda setempat jadi satu hal yang sangat penting untuk mencapai target program-program yang Pak Joko sampaikan tadi. Sejauh ini sudah ada berapa kabupaten, kota yang sudah bekerja sama atau akan dijajaki kerjasama Pak Joko? Ya, ini juga menarik Mas Hari, ya. Hmm. Ya, di Sumatera Utara ini masih tergolong baru, tapi dengan kebaruan kita ini nampaknya banyak Pemda yang ya kita juga bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi. Alhamdulillah Mas Hari, ya, kita sudah mengupayakan ini dengan beberapa dinas pendidikan, ya, semisal Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, ya, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Dinas Pendidikan tadi baru saja hadir, Dairi, ya, bahkan Dinas Provinsi juga, ya, kita akan menjalin kemitraan, ya. Nah, melalui Kadis tentunya yang nampaknya juga baru, kita mempunyai semangat yang sama, Mas Hari, dan kita ke depan akan bersama-sama, ya, untuk mengupayakan, ya, memajukan pendidikan, ya, Sumatera Utara agar semakin lebih maju. Nah, di samping Dinas Pendidikan, kita juga akan bermitra, Mas Ari, dengan mitra pembangunan, ya, kemudian juga, ya, dengan LPTK, ya, dan tentunya dengan organisasi profesi lainnya. Ya, yang pasti, ya, beberapa unsur yang kita pandang mempunyai nilai strategis itu akan kita rangkul untuk bersama-sama tadi. Iya. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Kalau bahasa Jawanya itu guyub rukun gitu Pak ya. Nyengkuyung bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Iya. Nyengkuyung bareng-bareng gitu. Karena kita sadari memang kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus bersama-sama. Ya. Dan kemudian kalau berbicara kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan kayak gitu, dukungan seperti apa sih Pak yang apa ya istilahnya yang perlu diberikan oleh dinas terkait untuk bisa mensukseskan berbagai program BPGP yang banyak yang mulia ini Pak Joko? Ya. Ya, tentunya dukungan dari dinas itu kita harapkan mereka dapat mendukung secara penuh, ya, dari Kemendikbudristek, ya, dan yang pasti dukungan yang kita harapkan juga adalah regulasi, ya, regulasi dari pemerintah daerah setempat itu sangat mendukung sekali, ya, program-program kita, terutama program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi. Baik. Pak Joko, kita akan jeda kembali. Kita akan berjumpa sesaat lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Dan Anda Insan Edukasi jangan kemana-mana. Tetap di Edu Publik, Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Satu tangan disusul tangan yang lain. Berlomba mengungkapkan pendapat. Kita ingin sekolah menjadi tempat aman dan menyenangkan, di mana setiap murid merdeka bertanya, berbagi cerita, bermain dan belajar untuk mencari tahu tentang dunia. Kita ingin kepala sekolah dan guru selalu mendukung potensi terbaik pelajar dan menomorsatukan pelajar dalam semua keputusan sekolah.
Transformasi pendidikan Indonesia tidak akan sempurna tanpa semangat gotong royong kita semua. Berbagi serta berkonsultasi untuk bersama-sama mewujudkan ekosistem sekolah yang berpihak pada pelajar. Sosok penuh inspirasi dan dedikasi yang mendampingi kepala sekolah, guru, serta pengawas sekolah. Kami mencari pelatih ahli terbaik yang berintegritas dan percaya pada perubahan dan tidak ragu untuk bekerja bersama. Merdeka Belajar dimulai dari saya, kalian, kita semua. Mari serentak bergerak, wujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membangun jiwa pelajar Pancasila demi Indonesia maju. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur insan edukasi. Anda masih mendengarkan Edu Publik edisi hari ini dan kita masih akan kembali berbincang bersama Bapak Joko. Beliau adalah Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Tadi kita sudah ngobrol banyak program-programnya seperti apa, kemudian tadi bahkan ditampilkan foto ini semua seluruh karyawan yang ada di Balai Besar Guru Penggerak waktu kalau tidak salah itu upacara 17 Agustusan Pak Joko ya? Iya, benar sekali. Pakai baju adat itu menarik sekali dan tadi kita udah ngobrol banyak. Sekarang saya penasaran sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BBGP Sumut ini apa saja sih Pak Joko? Ya. Baik, terima kasih Mas Ari. Seperti yang kami sampaikan tadi, ya selain adanya terbukanya peluang ya untuk mewujudkan pendidikan di Sumatera Utara, tentu ini kami juga dihadapkan dengan tantangan ya, yang insya Allah juga ini akan kita coba antisipasi ke depannya seperti apa. Nah, salah satu tantangan ya, terbesar adalah bagaimana upaya kita untuk membumikan, ya, mensosialisasikan keberadaan Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara di Provinsi Sumatera Utara. Nah, tentunya di 33 kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, tantangan lain yaitu Mas Ari, ini kebetulan lembaga yang saat ini menjadi BPGP Sumatera Utara adalah lembaga yang sebelumnya bernama BP PAUD. Ya, yang pada saat itu perannya adalah menyentuh ya guru-guru jenjang PAUD. Nah, namun saat ini sekarang BPGP perannya lebih luas, ya, yaitu menyentuh guru-guru, kepala sekolah, pengawas ya, di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita. Ya, ini berangkat dari transformasi lembaga. Ya, dipastikan ya kita butuh pemahaman baru. Maka beberapa langkah strategis yang kita upayakan untuk mengatasi tantangan ini ya dengan melaksanakan berbagai kegiatan ya terkait semisal peningkatan kapasitas pegawai ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu misalnya ya kita sudah mengupayakan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai ya, dan seterusnya juga kita akan upayakan ya dan secara terus-menerus tentunya. Nah, tantangan lainnya Mas Hari ya, yaitu bagaimana membangun hubungan harmonisasi
kolaborasi dengan berbagai komponen masyarakat. Ya, apakah pimpinan daerah, Pemda, dinas pendidikan, instansi lain, ya, dan subkomponennya, semisal komunitas, masyarakat, ya, yang berkaitan dengan program-program yang diselenggarakan oleh BBGP Sumatera Utara. Nah, di sisi lain, Mas Ari, ya, faktor demografi, ya, adat istiadat, ya, akses dan lainnya juga menjadi bagian tantangan penyerta yang tidak dapat kita abaikan, yang tidak dapat diabaikan oleh BBGP Sumatera Utara. Nah, kembali saya sampaikan, ya, data guru saat ini, ya, yang ada di Sumatera Utara cukup besar. Ya. Tercatat 226.148, ya, ini cukup besar. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk menyentuh itu? Nah, kemudian karena kita juga secara bersamaan saat ini akan banyak bersentuhan dengan komunitas belajar, maka mungkin ini pun menjadi tantangan kita untuk berupaya membuat, ya, belajar di Sumatera Utara. Ini dari segi presentasi masih minim, ya. Nah, ini kita dorong agar masuk belajar di Sumatera Utara ini bisa signifikan angkanya. Nah, ini hari ini tadi kami, ya, bersama dengan para komunitas belajar, ya, menyelenggarakan suatu kegiatan yang harapannya nanti komunitas belajar nanti bersama-sama dengan BBGP Sumatera Utara untuk melaksanakan, ya, program prioritas Kemendikbudristek. Nah, itu Mas Ari beberapa tantangan, ya, yang kita hadapi. Ya, mudah-mudahan tantangan ini, ya, yang juga merupakan sungguhnya peluang, ya, bagi Betul. kami. Dan jadi semangat tersendiri, ya, Pak Joko, ya. Ini menjadi energi bagi kami, ya, energi tambahan ini bagi kami untuk bagaimana agar kami dapat mengatasinya. Insya Allah secara tahap, ya, tahap demi tahap, ya, kita sudah mengkoordinasikan ini dengan para mitra kita. Betul. Ya, dan kami sampaikan BBGP Sumatera Utara tidak saja kantor atau lembaga bagi pegawai kami, tapi ini merupakan rumah bagi para masyarakat pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah kemarin banyak, ya, masyarakat pendidikan yang sudah berkunjung ke sini, ya, semangat mereka lah ingin mengenali lebih jauh BBGP Sumatera Utara, ya, dan juga ingin bersentuhan langsung dengan teman-teman atau warga BBGP Sumatera Utara. Apalagi di sana sudah disediakan berbagai fasilitas, ya, Pak, ya. Salah satunya adalah pendampingan tadi, konsultasi. Bisa dimanfaatkan oleh para guru, misal ada kendala atau bingung bagaimana dengan proses sapin dan lain sebagainya, pasti akan dibantu untuk dikonsultasikan gitu, Pak Joko, ya. Benar, Mas Ari. Itu juga kita fasilitasi baik secara luring, ya, datang langsung ke kantor maupun secara daring. Daring juga bisa, ya. Oke. Ya, kita buka itu jadwalnya, ya. Kemarin kita laksanakan, insya Allah nanti kita lanjutkan nanti hari Senin pukul 2. Ya. Oke, ini dari ada 200.000 lebih guru yang ada di Sumatera Utara. Dari Pak Joko ada pesan nggak, Pak, untuk mereka terkait program-program dari Kemendikbud ini, Pak? Ya, mungkin pesan yang saya sampaikan kepada para guru dan tenaga pendidikan lainnya, ya, tetap semangat, ya. Didiklah siswa kita dengan keteladanan sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Tentunya dengan ikhlas. Ya. Jangan kendor untuk terus belajar, sehingga meraih 2 nilai ibadah sekaligus, yaitu sebagai pembelajar dan pendidik. Ya, itu mungkin pesan yang dapat saya sampaikan, Mas Ari. Itu dia. Dan mungkin boleh diajak juga, Pak, ini untuk para guru, ayo daftar ke guru penggerak gitu, Pak. Boleh, Pak. Iya, iya. Baik. Wah, dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengajak para orang-orang hebat, ya, guru hebat di Sumatera Utara untuk mendaftar, ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10 yang dilaksanakan secara serentak di tahun 2022 ini. Ya, ingat, pendaftaran ditutup tanggal 30 September 2022, tinggal 7 hari lagi. Daftarkan segera, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, semoga, ya, Bapak dan Ibu, ya,
dapat melaksanakan sabtu dengan baik, dan ketika proses berlangsung, Bapak dan Ibu insya Allah ya menjadi calon guru penggerak, dan harapannya dapat menjadi guru penggerak yang tangguh di Sumatera Utara. Amin. Oke, ini karena waktunya sudah hampir selesai. Terima kasih banyak Pak Joko, tadi sudah banyak hal informasi dan ilmu juga disampaikan. Terakhir, ada closing statement Pak mungkin yang ingin disampaikan untuk insan edukasi dan guru-guru juga yang sedang mendengarkan hari ini Pak Joko. Ya, Mas Ari dan masyarakat pendidikan yang ada di Sumatera Utara dan juga di seluruh penjuru Nusantara. Betul. Ya, tentu keinginan kita semua sama untuk memajukan pendidikan yang bermutu. Ya, maka Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu ya, di Sumatera Utara dan bahkan di seluruh Nusantara. Itu Mas Ari. Baik. Terima kasih Pak Joko sudah hadir bersama kita melalui Tatap Maya dalam Edu Publik untuk edisi hari ini. Sampai jumpa dengan kesempatan. Dan sebelum menutup, karena tadi Pak Joko sudah pantun, saya juga akan menutupnya dengan sebuah pantun. Saya nggak mau kalah sama Pak Joko. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya jangan lupa beli ketan. Terima kasih Pak Joko sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih Mas Ari. Salam buat warga, teman-teman di Yogyakarta. Ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Baik, amin. Terima kasih Pak Joko. Sehat selalu juga Pak Joko. Dan terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah mendengarkan siaran kali ini baik melalui streaming radioedukasi.kemdikbud.go.id, melalui aplikasi Radio Edukasi, ataupun untuk Anda yang juga mendengarkan melalui siaran YouTube di channel Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita sudah berbincang dengan Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara. Minggu depan ada dari mana lagi ya? Makanya dengarkan terus Edu Publik setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Ari Asyari pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Telah Anda ikuti Edu Publik. Nantikan Edu Publik selanjutnya hanya di Radio Edukasi.